Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran IPA bersama dengan Ustadzah Asri Rahmaniar. Baik, pertemuan kali ini Ustadzah akan menjelaskan tentang pencemaran udara dan pemanasan global. Nah, kenapa pencemaran udara ini tidak digabung dengan materi minggu kemarin? Karena pencemaran udara ini sangat berkaitan erat dengan terjadinya proses pemanasan global. Baik, tidak usah lama lagi, kita langsung saja bahas tentang pencemaran udara dan pemanasan global. Nah, pencemaran udara ini adalah kondisi di mana udara ini mengandung senyawa-senyawa kimia atau substansi fisik, bahkan atau biologi ya, dalam jumlah yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan, ataupun tumbuhan ya. Serta itu senyawa itu bisa merusak keindahan alam dan kenyamanan atau merusak barang-barang perkakas atau properti ya. Nah, itu yang disebut dengan pencemaran udara. Nah, zat-zat atau pencemar-pencemar yang dapat menjadi pencemar udara itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada pencemar udara primer dan yang kedua ada pencemar udara sekunder. Nah, untuk pencemar udara primer ini adalah substansi pencemar yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran udara. Ya, jadi ketika itu dia menghasilkan zat itu, maka zat itu yang akan langsung menjadi pencemarnya ya. Nah, contohnya ini adalah karbon monoksida. Nah, karbon monoksida ini adalah sisa-sisa pembakaran atau hasil pembakaran ya. Dan ini akan mencemari udara karena bisa jadi menyebabkan penyakit pada manusia. Ya, nah kemudian yang kedua itu adalah pencemar udara sekunder. Nah, pencemar udara sekunder ini adalah substansi pencemar yang terbentuk dari reaksi pencemar-pencemar primer di atmosfer. Jadi misalnya ada beberapa zat yang kemudian dia bereaksi lagi dengan zat yang lain ya, dengan senyawa yang lain, maka dia itu hasilnya itu nanti akan menjadi pencemaran sumber pencemaran udara ya. Nah, contohnya dalam pembentukan ozon itu ya, dalam smog fotokimia adalah contoh dari pencemaran udara sekunder ya. Nah, atau contoh yang lain misalnya pada hujan asam itu dia awalnya kan si gas yang dihasilkan itu tidak langsung H2SO4 ya, tapi ada gas udara yang bereaksi dengan air di awan, kemudian mereka berikatan dan terjadilah sebuah reaksi kimia yang menghasilkan asam H2SO4 ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian faktor apa saja sih yang menyebabkan pencemaran udara? Itu ada dua. Yang pertama ada aktivitas alam dan yang kedua adalah aktivitas manusia. Ya, jadi penyebab pencemaran udara itu ada aktivitas alam dan aktivitas manusia. Nah, untuk aktivitas alam sendiri itu dibagi menjadi 3 ya. Nah, yang pertama itu adalah dari peternakan. Dari peternakan ini kenapa dia bisa mencemari udara? Karena kotoran-kotoran sapi atau kotoran-kotoran hewan ternak itu yang dikeluarkan dia mengandung gas metana, dan gas metana ini salah satu gas yang dapat mencemari udara. Ya. Kemudian yang kedua ini adalah gunung berapi. Nah, gunung berapi ini dia juga sama ya menyebabkan pencemaran udara. Kenapa? Karena dia itu mengandung abu vulkanik, dan abu vulkanik ini kalau pernah kalian mengalami ketika gunung meletus ya, dia itu ketika ada di udara itu akan membuat pernafasan menjadi sesak. Dan selain itu juga di letusan gunung berapi ini ada gas-gas seperti CO2, CO dan juga nitrogen yang ini juga sama, dia dapat mencemari udara. Dan yang ketiga yang aktivitas alami adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan yang alami ya tentu saja, bukan yang disengaja oleh manusia. Nah, kebakaran hutan ini dia karena apinya ini membakar kayu dan dia akan menghasilkan gas karbon monoksida atau karbon dioksida, maka si gas-gas ini kan akan terangkat ke udara ya. Nah, ini yang nanti akan menyebabkan tercemarnya udara ya. Nah, seperti ini. Jadi ternyata kotoran hewan juga bisa menghasilkan ini ya, bisa mencemari udara ya. Itu. Baik, nah untuk aktivitas manusianya itu yang pertama pembakaran sampah ya, jadi sampah-sampah dibakar. Nah, hasil pembakaran ini menyebabkan udara jadi tercemar. Ya, kemudian juga ada
asap-asap dari pabrik, ya, ada asap-asap kendaraan dan asap rokok serta penggunaan CFC, ya. CFC ini adalah zat yang ada di freon AC atau freon kulkas dan juga ada di semprotan parfum, ya. Apa sih dampaknya ketika udara ini bisa tercemar? Yang pertama itu adalah adanya munculnya hujan asam. Jadi ketika udara tercemar oleh beberapa zat yang mungkin itu berbahaya, ya, ketika dia bereaksi di langit ya ke awan, bersama awan itu nanti akan menyebabkan hujan asam. Kemudian yang kedua, menipisnya lapisan ozon. Yang ketiga, munculnya efek rumah kaca, ya. Dan yang keempat ini bisa mengganggu kesehatan manusia, terutama paru-paru, ya. Nah, untuk kesehatan manusia ini juga terbukti ya bahwa kualitas udara ini bisa menurun akibat pencemaran dan bisa menimbulkan beberapa penyakit. Salah satu penyakitnya itu adalah ISPA atau infeksi saluran pernapasan. Ya, nah saluran pernapasan ini kan merupakan gerbang masuknya udara ke dalam tubuh tuh. Nah, udara yang kotor membawa senyawa yang tidak baik bagi kesehatan. Tentu saja nanti si logamnya itu akan mengendap dalam tubuh kita, ya. Dan kemudian itu bisa menimbulkan iritasi, jadi sesak dan sebagainya. Kemudian juga akibatnya nanti selain itu bisa menimbulkan emfisema atau gejala kesulitan pengangkutan oksigen. Jadi nanti dia akan kekurangan oksigen, hilang kesadaran dan bisa jadi mungkin pingsan. Ya, dan kadar karbon monoksida yang terlalu banyak di udara atau lebih banyak dari oksigen itu dapat menghambat pengikatan oksigen dalam tubuh. Ya, pada akhirnya itu nanti kita akan kekurangan oksigen sehingga sesak nafas, pusing, dan kemudian juga bisa jadi akan berlanjut pada kematian, ya. Itu. Nah, kemudian untuk hujan asam sendiri, ya, selanjutnya dampaknya itu kan hujan asam. Nah, untuk hujan asam itu adalah pengendapan dengan komponen berupa asam seperti asam sulfat atau asam nitrat, ya. Dan ini jatuh ke dalam tanah dari atmosfer dalam bentuk basah atau kering. Jadi bisa jadi si hujan asam ini bisa berupa hujan air, ya, atau bisa berupa salju atau es atau mungkin kabut, ya. Dan ini tuh dia bahkan debu, ya, tapi dia mengandung asam. Dan ini semakin asamnya kuat itu bisa semakin berbahaya, ya. Nah, ini prosesnya. Nah, jadi ketika misalnya dari asap-asap pabrik itu menghasilkan SO2 dan NOx, ya. Kemudian si zatnya ini, si senyawanya itu masuk ke dalam atmosfer, ya, ke dalam awan. Nah, di awan ini dia akan berikatan dengan oksigen, ya. Dengan H2O, ya, H2O atau air. Nah, maka nanti akan terjadi sebuah reaksi kimia dan menghasilkan H2SO4. Nah, ketika diturunkan dalam bentuk hujan, nah ini akan membasahi semua area yang ada di bawahnya dan ini bisa berbahaya sekali. Ya, kenapa bisa berbahaya? Karena dampaknya ini ketika hujan asam itu ya seperti air asam yang kena ke tangan kalian. Jadi kalau kalian mungkin pernah coba, ya, tapi jangan pernah, ya. Jadi ada pengalaman beberapa orang yang ketika mengganti air asam, ya, pada aki motor atau aki mobil, terus kena tangan itu langsung melepuh, ya. Kalau kena logam itu langsung berkarat. Kalau misalnya kena semen, kena granit dan sebagainya itu juga sama bisa bikin rusak, ya. Jadi hujan asam ini sangat berbahaya, ya. Nah, ini proses pembentukannya. Jadi ketika ada sulfur bertemu dengan O2 itu akan menjadi SO2. Nah, SO2 bertemu dengan oksigen di udara itu akan membentuk SO3. Nah, SO3 bertemu dengan air, ya, di awan, maka akan membentuk H2SO4. Dan H2SO4 ini salah satu larutan asam yang kuat, ya. Dan ini berbahaya, ya, untuk kehidupan yang ada di bumi. Bahkan di beberapa daerah, ya, itu dia mengalami ini dampaknya itu bisa apa sih? Jadi tanah itu bisa jadi tidak subur lagi, ya. Pembangunan dan benda lain di bumi juga pasti akan rusak, ya. Jadi hujan ini bisa mengubah komposisi tanah sehingga airnya itu menjadi tidak layak, ya, untuk tanaman atau hewan atau bahkan untuk kita. Dan hujan asam pun akan memperburuk kualitas batu kapur dan marmer pada bangunan. Dan itu manusia juga bisa menerima dampak buruk yang lain, ya. Misalnya ada penyakit paru-paru, penyakit kulit dan sebagainya.
Nah, ini salah satu daerah yang hujan asamnya itu parah sekali ya, karena dia ada di daerah industri, maka ini yang terjadi ya, lihat ini tidak ada hewan ya. Kalau airnya merah seperti ini pasti tidak akan ada hewan atau berupa ikan. Atau ini juga lihat di pinggir-pinggirnya sudah tidak ada rerumputan atau misalnya tanaman ya, karena memang hujan asam ini sangat bersifat korosif ya, itu bisa mematikan hewan dan tumbuhan. Bahkan kita juga nanti kalau kena ya mungkin tangannya akan melepuh, minimal itu gatal-gatal ya. Dan ini terjadinya biasanya di daerah industri ya, mungkin kalau di Indonesia itu seperti di Bekasi, di Cikarang, di Karawang, dan lain-lain ya. Nah, kemudian dampak yang selanjutnya itu adalah menipisnya lapisan ozon. Ya, perlu diketahui lapisan ozon ini adalah sebuah lapisan di atmosfer paling luar ya, dan dia itu berfungsi untuk melindungi bumi dari radiasi ultraviolet ya. Jadi radiasi ultraviolet ini adalah sinar ultraviolet yang dikirim dari matahari, dan dia itu cukup berbahaya ya, bukan cukup lagi berbahaya, bahkan ketika itu terus mengenai tubuh kita ya, ultraviolet ini dia bisa menyebabkan atau dia bisa memicu penyakit kanker kulit ya. Dan si lapisan ozon ini sebenarnya dia bisa berfungsi sebagai sunscreen ya, atau tabir surya atau sunblock ya pada kulit kita ya, ketika masih bagus ya si lapisan ozonnya. Dia memang ada di atas ya, cuman dengan terhalangnya bumi dari ultraviolet itu bisa secara tidak langsung itu melindungi kulit kita juga ya. Nah, menipisnya lapisan ozon ini disebabkan oleh keberadaan senyawa klorofluorokarbon atau kita kenalnya dengan CFC ya, klorofluorokarbon. Nah, CFC ini dia berasalnya dari freon kulkas ya, dari freon AC, dan atau jadi semprotan parfum. Jadi parfum itu ya, ketika dia bisa keluar dengan butir-butiran yang kecil, itu sebenarnya diakibatkan dari reaksi parfum itu sendiri dengan CFC. Jadi ketika CFC-nya itu disemprotkan, si parfumnya disemprotkan, maka CFC-nya pun keluar, dan dia akan naik ke atmosfer, dan dia tuh akan menghalangi atmosfer itu sendiri ya, gitu. Nah, kemudian selanjutnya dampak selanjutnya adalah efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca ini kalian bayangkan prosesnya itu seperti kalian baru naik mobil yang diparkir di bawah sinar matahari yang terik ya, di lapang parkir. Kemudian kalian masuk ke mobil itu sebelum dinyalakan AC. Nah, kan sangat panas. Nah, itu yang terjadi pada bumi kita. Dan itu yang disebut dengan efek rumah kaca. Jadi efek rumah kaca ini adalah pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi ini memerangkap radiasi panas dari bumi. Ya, nah ini prosesnya ya. Jadi ketika ini kan bumi nih. Nah, bumi ini kemudian di sini tuh ada muncul kayak lapisan. Ya, lapisan ini tuh yang terbuat dari gas-gas ya, gas-gas yang berbahaya, yaitu CO2, metana, karbon monoksida ya, kemudian nitrogen oksid ya. Nah, ketika dia ini muncul lapisan ini kayak tameng, pertama itu masuk ya, berhasil sinar matahari. Nah, si panasnya itu kan pasti akan diteruskan ke bumi. Nah, di bumi itu kan ada sebagian yang dipantulkan panasnya. Nah, ketika dipantulkan bukannya langsung keluar ke luar angkasa, tapi dia malah terperangkap di sini dan terus-terusan seperti ini. Jadi si panasnya itu tidak keluar dari bumi, malah terperangkap ya oleh lapisan yang tadi, sehingga ketika panas tidak keluar, maka bumi itu ya panasnya tidak turun. Nah, ketika panasnya tidak turun, maka yang terjadi adalah terjadinya peningkatan suhu dan juga terjadinya proses pemanasan global gitu ya. Nah, penyebabnya itu adalah gas-gas yang dari karbon dioksida, metana, nitrogen, oksigen, karbon, dan karbon monoksida. Karbon dioksida ini adalah hasil pembakaran yang sempurna memang ya, tapi dia tetap, karbon dioksida ini tetap tidak baik. Kemudian metana ini adalah gas-gas yang dihasilkan dari kotoran hewan ternak ya. Kemudian untuk nitrogen oksida ini adalah asap pabrik, dan karbon monoksida adalah pembakaran yang tidak sempurna. Nah, di beberapa negara itu mulai ya ada kampanye untuk menghentikan makan daging steak ya, atau daging sapi. Kenapa? Karena sapi-sapi yang dipelihara itu
si kotorannya itu dia akan menghasilkan gas metana yang menjadi penyebab terbesar efek rumah kaca. Jadi ternyata bukan karbon dioksida atau karbon monoksida atau nitrogen oksida, tapi yang terbesar yang menjadi penghalang atau menjadi penyebab efek rumah kaca adalah gas metana. Makanya ada kampanye seperti itu ya di Amerika, karena Amerika itu salah satu negara dengan peternakan sapi yang cukup besar juga ya. Nah, kemudian efek rumah kaca ini ya ketika terus-terus terjadi, maka yang terjadi adalah pemanasan global dan perubahan iklim. Ya, tanpa kita sadari ya, dulu ketika sudah masih kecil SMP seperti kalian, di bulan November itu sudah pasti akan hujan deras ya. Jadi dulu itu orang-orang tua kita dulu menamai nama katanya gitu ya, memberikan nama bulan-bulan itu sesuai dengan musimnya. Jadi ketika bulan September, Oktober, November, Desember, nah itu adalah sudah pasti bulan hujan. Ya, Januari, Maret, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus itu adalah musim kemarau ya. Nah, tapi akhir-akhir ini tidak terjadi seperti itu, malah sekarang ini kita harusnya musim hujan, tapi ada saja gitu di antara 1 minggu ini cuacanya itu sangat panas ya. Bahkan di malam hari pun kita merasa gerah. Nah, ini yang terjadi adalah akibat dari pemanasan global ya. Nah, penyebabnya untuk pemanasan global ini sebenarnya tadi kan efek rumah kaca ya. Efek rumah kaca ini dia kan disebabkan oleh karbon dioksida, monoksida, metana, dinitrogen oksida, dan CFC. Nah, jadi CFC ini bukan efek rumah kaca sih, tapi dia ke lapisan ozon ya. Jadi ketika ada karbon monoksida nih di sini ya, dari pengundulan hutan, dari kendaraan bermotor, dari pabrik, ya dari manapun, kemudian menumpuk di atmosfer seperti ini. Nah, udara yang harusnya keluar dari sini nih kan, harusnya keluar nih si udara yang ini ya, tapi dia malah kedorong lagi ke dalam ya. Artinya panasnya itu tidak keluar, tapi dia akan terus ada di bumi, sehingga bumi itu menjadi lebih hangat ya dari biasanya. Apa dampak dari global warming? Ya, sebelum kita ke dampak, kita lihat dulu faktornya. Yang pertama tadi ya, emisi CO2 dari pembakaran bahan bakar fosil ya, sebagai pembangkit tenaga listrik. Ya, kemudian emisi CO2 dari telah transportasi, emisi metana dari lahan pertanian dan dari dasar laut Arktik, deforestation atau penambangan liar yang disertai dengan pembakaran lahan hutan. Nah, ini yang sedang ramai ya di Indonesia, bahwa hutan adat di Papua itu sekarang sedang dibakar ya. Beberapa waktu lalu ya, itu dibakar untuk dibuka lahan menjadi sawit. Dan ini sawit ataupun misalnya pembakaran hutan itu dia sebenarnya tidak ramah lingkungan, dan bahkan dia salah satu kontributor dari pemanasan global ya. Nah, kemudian penggunaan klorofluorokarbon dalam pendingin itu juga sama ya penyebabnya. Dan meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Nah, ini harus mulai diubah sebenarnya kebiasaan-kebiasaan ini. Nah, dampaknya itu jadi yang pertama, suhu di bumi pasti jadi lebih tinggi ya. Jadi beberapa daerah mungkin semakin tinggi terasa ya, dan di wilayah lain mungkin bisa jadi tidak. Jadi ketika misalnya nih di daerah Afrika itu semakin panas, tapi di daerah kutub itu semakin dingin. Ya, nah itu jadi tidak merata suhunya itu. Jadi di satu sisi dia panas, di sisi yang lain dia dingin. Kemudian tingginya temperatur bumi dapat menyebabkan lebih banyak penguapan dan curah hujan ya secara keseluruhan, tapi wilayahnya itu akan bervariasi. Jadi nggak tentu gitu, nggak tentu seperti dulu hujan itu sudah bisa dipastikan ya. Kemudian cairnya glasier ya, yang menyebabkan kadar air laut meningkat. Jadi ketika misalnya suhu bumi itu meningkat, maka es di kutub itu dia akan sedikit demi sedikit mulai mencair ya. Nah, ketika mulai mencair, airnya kemana? Kan airnya pasti masuk ke laut. Nah, ketika masuk ke laut, maka volume atau jumlah air yang ada di lautan itu kan bertambah. Nah, ketika bertambah, maka pasti ada kenaikan ya, ada kenaikan tinggi dari airnya. Nah, maka mulailah gitu ya, ada muncul banjir rob. Banjir rob itu adalah banjir yang disebabkan oleh air laut. Nah ya, seperti itu. Kemudian
Dampak yang keempat itu adalah hilangnya terumbu karang ya. Jadi ini terumbu karang yang ada di laut yang bagus itu jadi justru bisa jadi hilang ya. Bahkan buruk gitu kan. Nah, kemudian yang kelima, kepunahan spesies semakin meluas. Jadi karena global warming ini mengubah lingkungan, jadi beberapa hewan yang mungkin tidak terbiasa dengan perubahan ekstrim itu bisa jadi punah. Ya, bisa jadi punah dan semakin berkurang spesies yang ada di bumi ini ya. Dan kalau emang kalau berkurang jadi gimana? Kalau berkurang maka ekosistem di buminya akan terganggu. Jadi akan ada beberapa hewan yang mungkin itu akan banyak jumlahnya gitu ya. Dan kalau banyak jumlahnya itu pasti akan mengganggu kehidupan dari hewan yang lain atau dari makhluk hidup yang lain. Dan keenam, kegagalan panen besar-besaran ya. Menurut penelitian terbaru terdapat 90% kemungkinan bahwa 3 miliar orang di seluruh dunia itu harus pergi bersama keluarganya ke tempat yang beriklim baik atau kelaparan akibat perubahan iklim dalam kurun waktu 100 tahun. Jadi perubahan iklim ini dia bisa menyebabkan kegagalan panen besar-besaran ya, dan juga dia bisa mengakibatkan kelaparan ya. Kenapa bisa berhubungan dengan panen? Karena tumbuhan itu yang menanam itu bercocok tanam itu dia berkaitan dengan suhu dan jumlah air juga. Jadi ketika misalnya sekarang ini harusnya musim masang bercocok tanam nah ketika suhu udaranya belum pas itu mungkin bisa akan mengganggu juga ya. Nah, kemudian yang ketujuh, penipisan lapisan ozon ya, ini sudah dibahas tadi ya, bahwa lapisan ozon ini bisa akan terus menipis ya ketika terjadi banyak proses efek rumah kaca. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi pemanasan global? Kenapa kita harus menguranginya? Karena kita akan tinggal di bumi, apakah kita akan tetap nyaman tinggal di bumi yang semakin hari semakin meningkat panasnya atau semakin dingin ekstrimnya, semakin ekstrim dinginnya ya. Nah, usaha-usaha yang bisa kita lakukan yang pertama adalah menggunakan energi terbarukan ya, dan mengurangi penggunaan batu bara. Jadi kita misalnya memilih untuk ke angin gitu ya, PLTA angin, kemudian juga beberapa dari tanaman ya, sumber-sumber energinya dan lain-lain. Nah, kemudian meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Jadi kita pilih kendaraan-kendaraan yang mungkin bisa mengurangi emisi ya, atau bisa mengendalikan emisi. Jadi kalau biasanya ini mulai dari mobil-mobil yang terbaru biasanya sudah memikirkan sampai sini. Ya, kemudian kita juga mengurangi deforestation ya. Jadi kalau kita punya hutan ya, kan kalau kayak di Papua itu mungkin ada hutan adat itu ya, mungkin ada yang punyanya ya berupa hutan. Nah, kalau kita punya hutan ya kita jangan jual untuk jadi lahan sawit ya, karena pembukaan lahan itu biasanya dengan dibakar ya. Mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung klorofluorokarbon. Nah ini jadi kita harus mengurangi mulai dari mengurangi penggunaan AC terlebih dahulu ya. Dan yang terakhir, mendukung turut serta pada kegiatan penghijauan. Jadi kenapa harus mengikuti penghijauan? Karena tanaman itu ya fungsinya, tumbuhan itu dia tuh bisa melakukan proses fotosintesis. Pada proses fotosintesis tanaman itu mengubah CO2 bisa menjadi O2 ya. Nah, maka semakin banyak kita menanam tanaman atau pohon itu juga semakin baik untuk bumi kita. Nah, itu ya yang bisa Ustadzah jelaskan untuk hari ini. Ini materi terakhir, nanti kita akan ketemu lagi insyaallah di semester selanjutnya. Mohon Ustadzah ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.